Kisah Rasul pasal 27. Hari ini kita akan belajar saudara, seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau satu orang diselamatkan, maka seluruh isi keluarganya diselamatkan. Nah, saudara harus tahu bahwa caranya bagaimana adalah seperti yang tadi saudara dengar. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Jadi tidak ada kemuliaan Tuhan tanpa penderitaan. Maka dari itu saudara, yang menjadi bekal bagi kami ini harus dipegang. Sebab kalau tidak, pada masanya engkau akan jatuh. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang enak terus, tidak ada. Kalau enak terus pasti pendek sekali waktunya. Bentar selesai. Karena apa? Karena Tuhan tuntut. Karena firman Tuhan berkata, pengadilan dimulai dari rumah Tuhan. Maka dari itu kalau saudara dan saya itu sekarang diadili di dalam dunia, itu ngucap syukur saudara. Kenapa? Karena tidak usah nanti diadili masuk neraka. Bayarnya di sini murah. Ya toh? Paling-paling 100 tahun, betul? Loh, siapa yang mau hidup 100 tahun? Enggak mau saya. Makanya hati-hati. Orang-orang tua ini hati-hati yang di sini itu. Pernah ngomong minta umur panjang, rasain lu. Sebabnya apa saudara? Alkitab sudah ngomong sampai berapa? 70. Setelah 70 apa? Kalau kuat 80. Setelah itu isinya apa? Penderitaan. Ngapain umur panjang-panjang? Wong enak di surga. Di surga itu selama-lamanya enak luar biasa. Sedang di sana saudara, seperti saya ini umurnya berapa sekarang? 65 toh? Nanti demikian masuk set. Jadi wajah saya nih, tidak ada yang keriput. Turun jadi 30. Jadi kan ganteng toh? Ya. Makanya itu saudara, ngapain di sini tambah tua, tambah keriput. Di sana tidak ada saudara. Sampai saya pada waktu, makanya saudara itu mesti ngalami sendiri. Saya tahunya gini, ada seorang suami istri, suaminya ini dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan tidak boleh sama istrinya. Dipanggil Tuhan tidak boleh. Wah, akhirnya Tuhan mengambil vonis. Pulang. Lalu dia ini pergi ke persekutuan tempat saya. Saudara tahu, tidak pernah dia itu pergi persekutuan pakai pakaian yang lengkap. Kalau pergi persekutuan kan dilepas sandalnya, jadi pakai kaos santai aja, ya dah. Ini orang begitu. Tapi hari itu sampai saya itu melotot sudah. Pakai jas, pakai sepatu. Ini mau tak pikir mau kondangan ke persekutuan dulu. Pikiranku kondangan, ternyata memang benar kondangan Tuhan. Karena ternyata waktu persekutuan, wah duduk dia. Saya khotbah saudara, hampir akhir khotbah, saudara tahu, saya berhenti khotbah. Kenapa? Lah saya lihat ada orang gendut itu mau naik gunung, nggak kuat di tengah-tengah gunung, lalu setelah mau jatuh, Tuhan mengulurin tali melalui helikopter. Lalu tali dipegang, diangkat Tuhan, tas naik ke atas plus. Waktu saya lihat, saya bilang, saya melihat, saya ngomong ini di jemaat, saya melihat seorang yang gendut, tidak kuat naik gunung, diangkat Tuhan, akhirnya sampai ke puncak. Saudara tahu, dia mati. Mas mati saudara. Di persekutuan. Rasain lu, bingung. Makok itu asal. Loh, sama. Geledek jatuh. Mati.
Waduh, istrinya tidak ada di tempat. Langsung digotong masuk kamar. Saya yang beracara sama Tuhan. Tuhan dek mati dah sini kan repot ini. Ini piye aku bilang. Ini istri ini tidak ada lagi aku bilang. Wah, saudara saya wis gak ingat apa-apa. Niru Ilya, tak tumpangi tangan. Niru Elisa. Jadi saya tengkurap di atas dia. Mulut saya di mulut dia. Untung dia laki. Wah, kalau perempuan mateng aku. Jadi saya ngalami, saudara. Wah, saya tengkurap, saya bilang, dalam nama Yesus, ayo bangkit. Enggak bangkit. Sekali lagi, terus aku bilang gini, Tuhan, aku cuma minta sebentar saja. Jadi hidup lagi sebentar. Kenapa? Supaya istrinya ketemu. Kalau sudah itu pulangan. Waktu saya tengkurap lagi, saya dalam, saya bilang, ditiup-tiup percuma lah. Terus saya bangkit, ceplet, bangkit. Napas, saudara. Langsung saya bilang, bawa ke rumah sakit. Belum mati toh? Nah, tadi sudah mati yo. Bawa ke rumah sakit. Gotong rumah sakit. Istrinya dipanggil, masih ketemu. Habis itu selesai gelek pulang. Mati. Waduh, saudara, waktu itu sudah ketemu gitu, istrinya tidak bisa terima. Saudara tahu? Histeri istrinya. Waduh, 3 hari 3 malam ditungguin 2 pendeta. Dihibur tidak bisa, diapa-apakan tidak bisa, ditengking. Akhirnya rumahnya tingkat 3, saudara. Akhirnya mau loncat, mau mati. Waduh, mati. Nah, sebelah itu ada orang mati, saudara. Waktu kan dungjeng. Lah ini sedang trans gitu ya toh. Sedang dia histeri gitu, kemasukan roh, saudara. Mau loncat ke jendela. Akhirnya 2 pendeta ini tidak tahan. Jam 4:30 saya dibel pagi. Pak Isa, kami sudah tidak tahan. Aku bilang, Tuhan ini piye? Kamu datang. Ya, saya datang sama istri saya. Datang ke rumah sana, saya bilang, itu dipegangi terus loh, saudara. Si perempuan ini dipegangi 2 pendeta. 3 hari 3 malam. Bayangin. Tidak makan. Di pendetanya ya turut lemes teler. Terus aku bilang, terus piye Tuhan ini? Lah aku genti mbak istriku mbok kon megangi terus ya bodoh. Terus saya duduk, saya bilang, piye Tuhan, mau apa Tuhan? Tuhan bilang, lepasin. Saya bilang, lepasin. Lupa ya? Loncat. Aku bilang, udahlah, lepasin. Aku bilang, ada loncat, ya mati ya. Loh ya bener dah. Bosok bilang, loncat, nanti kan ditangkap Tuhan. Lo ngawur. Wong Tuhan ini gak bilang, aku nanti tak tangkap. Enggak. Lalu dia bilang, lepasin. Lah dek dicolke, dek mencolok ya mati ya. Lah dek mati sih nanggung jawab kowe. Iya, wong tuane ngomong, aku ya bilang nanggung jawab kowe lho. Boleh. Bahkan lepasin. Saya itu orangnya nekate di situ, saudara. Jadi tidak pakai. Nah, pakai pinter, orang pinter susah. Sebab mesti dipikir-pikir ada. Iya wong bodoh. Ya nurut wae ta lah. Dek mati ya wis to ya ora. Lah aku saya paling-paling digantung aja lah aku muni ya wis to. Wis ngongkon salahmu. Jadi akhirnya saya lepas. Loh, kalau dilepas gitu itu terus diam gitu. Ndak. Lari menuju jendela. Mau loncat, aku bilang, "Bolo Tuhan." Peras jendela bukaan, sudah dorong sama dia buka, mau loncat, mentale ora lunga balik. Kok balik? Jadi loncatnya ke sana itu kayak orang diuncal kayak baik. Pelan. Terus bledak jatuh, lemes.
Saudara tahu, saat yang sama, yang dunjeng-dunjeng, ini orang mati loh. Deng. Anaknya loncat dari tingkat 3, dia mati saat itu. Aku kan di jendela, batasnya cuma 5 meter. Sini jendela, situ jendela. Aku bilang, dunjeng-dunjengnya berhenti. Kok mandek, tak lihat. Mati. 1. Saudara, pekerjaan iblis jahatnya luar biasa. Jadi dia mau merebut anak Tuhan, tidak bisa. Ngambil mangsa yang lain, mati. Saudara. Pada saatnya, sedang yang mati belum dikubur, nyusul lagi 1. Saudara, hati-hati, sungguhan. Maka dari itu terus dia ini sudah lemes loh ya, masih histeri. Wah, gak bisa terima. Terus aku bilang, Tuhan ini piye Tuhan? Ini piye? Ini gak ada yang saya nyelesain Tuhan, gak bisa apa-apa saya. Tuhan bilang apa? Gak beritahukan. Aku mau ketemukan dia dengan suaminya yang baru mati. Aneh dah. Waduh, aku kaget tuh. Wah, itu apa enggak bertentangan dengan Alkitab ini? Oh ya Tuhan bilang, wes nurut. Ya wes nurut, ayolah. Aku bilang, diam. Kamu mau ketemu suamimu enggak? Wah, dia mau. Ya mau. Sembayang. Ayo diam. Tuhan Yesus, ayo niruin. Tuhan Yesus, aku kepingin ketemu suamiku. Ngerti? Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, buka matamu, lihat. Langsung dia bilang, loh Jen, gue kok di sana ketemu saudara. Nah, dia dibuka rohaninya, dia lihat suaminya itu berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Lalu apa? Lalu dia pertama kali saudara, aku dulunya tidak percaya kalau kamu itu kamu. Kenapa kamu kok jadi ganteng kayak begitu? Padahal umurnya 50. Umur kamu kok seperti waktu kita kawin itu ya. Umurmu 30. Wah, gantengmu. Makanya aku ngalami cewek, saudara. Nah, diteguhkan. Apa yang saya pernah lihat di surga diteguhkan. Nah, lalu dia bilang, kenapa kamu tinggalkan aku? Lalu suaminya berkata begini, karena engkau tidak memperbolehkan aku jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan berkata, hukuman datang, potong, pulang. Ngerti saudara? Setelah itu bicara sebentar, terus berhenti, tenang, bisa nerima loh. Dan bangkit, ngurusin keluarganya, dan luar biasa Tuhan. Saudara tahu? Bahwa hidup kita di dalam dunia ini, Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkahmu. Kalau Tuhan memanggil kamu, harus kamu katakan, oke Tuhan. Sebab siapa yang bisa memperpanjang maupun memperpendek? Tidak ada, saudara. Kakak kakak ipar saya, saudara. Baru seminggu yang lalu dipanggil pulang. Di Surabaya, waktu saya sama istri saya di Surabaya, saya mau pulang ke Bandung, selesai pelayanan, istri saya dikasih tahu Tuhan. Loh. Dia bilang, loh yang aku kok mimpi ketemu Koyom. Kenapa? Dia pergian. Naik berompit, di standar, terus dia pergian. Pakai baju putih sama celananya abu-abu gelap. Terus saya bilang, Koyom, berhenti, tunggu aku. Koyom bilang, enggak, berangkat. Wah, aku sembahyang. Tuhan, istriku ngimpi itu, ngimpi apa Tuhan? Kakakmu mau tak bawa pulang. Oh waduh, langsung saya bilang, nah terus apa dilakukan? Beritahukan anakmu yang kecil, yang diangkat anak dia. Supaya dia pergi ke Cirebon menemui ayahnya. Saya pulang, cuma 2 hari di rumah, ngurusin urusan rumah tangga, berangkat ke Jakarta hari Jumat, lupa ngasih tahu, saudara. Sabtu pagi 8:30 saya dibel istri saya. Yang Koyom pulang, mateng aku salah lagi. Enggak ngasih tahu anak saya. Jadi tidak bisa pesan-pesan saudara. Loh, ngerti saudara? Alkitab berkata,
engkau adalah sahabatku. Apa saja aku akan beritahukan kepadamu. Apa yang akan terjadi. Pulangnya bagaimana saudara? Wah, aneh lagi. Dia tidak sakit, dia tidak menderita apa-apa. Malam itu juga makan bersama dengan adik saya. Karena di rumah adik saya. Kerjanya juga di kantor adik saya. Dari rumah sampai ke kantor paling-paling cuma 10 menit. 15 menit. Dia baru keluar dari rumah, bawa brompit, saudara, pakai helm, pakai kacamata hitam. Nah, lalu jalan kira-kira 10 meter dari rumah, melewati Hansip yang jaga di gedung Gracia. Lalu dia bilang, halo, ya Pak, ayo jalan dulu ya. 10 meter kemudian dia berhenti, nyetandar motor, helm dimatiin motornya, duduk saudara di pinggir jalan, duduk saudara, mati saudara. Lah si Hansip ini kan lewat, loh Pak, singgih kok berhenti ada apa? Apa motornya mogok? Pak kenapa Pak? Wes gak ngomong. Loh kok mati? Jadi helmnya dicopot, kacamatanya dicopot, dibuat bantal, tidur. Pulang saudara. Ngerti tidak? Enak dah. Tapi kalau waktunya sampai itu, lah saya genti, saya yang ngomong sama Tuhan, Tuhan, lu mati ya kalau jalan. Lu padahal dari Roma cuma 5 menit, ya toh? Nah dia kan mesti tahu sih Tuhan. Dia kurang peka. Nah tapi kok enggak mau paksa sih Tuhan? Nah dia enggak pernah sembahyang minta dipaksa kok. Nah terus, lah kenapa kok mati di jalan? Waktunya sudah tiba. Nah dia kenapa? Dia ini orang yang setia dalam pekerjaannya. Dari dia sebetulnya pasti sudah ngerti. Tapi pergi kerja, saudara tahu. Di tengah jalan. Nah, adik saya ditelepon sama Hansipnya, datang sana. Loh, lah kok sudah mati? Lah ini gotongnya piye? Padahal cuma jaraknya deket toh. Ini gotongnya piye ini? Tuhan luar biasa. Ada anak Tuhan juga yang punya mobil kijang baru gres lewat. Bu Nani ada apa? Ini kakak oh Pak Singgih, kenapa? Pulang. Lu pulang kok di jalan? Lah ya. Oh lah aku tadi enggak mau lewat sini, kok lewat sini? Oh, suruh ngangkut dia. Jadi diangkut pakai mobil baru bawa pulang, saudara. Luar biasa toh? Nah, ya, makanya itu hidup dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Nah, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Nah, mari kita buka firman Tuhan supaya saudara itu belajar dan saya. Di dalam Kisah Para Rasul, di sini dikatakan bahwa Paulus berlayar ke Roma. Saudara dan saya semua tahu Paulus pergi ke Roma karena rencana dan perintah Tuhan. Perginya ke Roma bukan sebagai penginjil, tetapi sebagai tawanan. Nah, perhatikan saudara. Tuhan berkata pada waktu Paulus di dalam penjara, kamu harus pergi ke Roma. Ngapain? Menghadap kaisar. Nah, maka dari itu kalau saudara itu dapat firman dari Tuhan, diutus oleh Tuhan, saudara harus tahu. Jangan lalu diutus oleh Tuhan, kamu harus pergi ke Roma, menghadap kaisar, terus ngerancang di sini. Wah, mestinya naik dibiayai, naik ini, lalu ketemu orang jenderal besar ini. Rencana Tuhan bukan begitu. Justru jadi ketawanan, nanti bisa diadili sama kaisar. Pikirannya Tuhan bukan pikiran saudara. Maka dari itu yang dibutuhkan oleh Tuhan buat saudara dan saya, nurut. Bukan banyak berpikir dengan pikiranmu sendiri, kamu akan nanti tidak akan sampai. Kalau saudara ikut-ikut, kacau. Kenapa? Sebab Tuhan lebih tahu persis satu demi satu. Dia sutradara dunia. Saudara dan saya adalah
pemain-pemainnya. Jadi setiap saudara ini Tuhan punya rencana. Jadi jangan kira anak-anak ini tidak penting, ini penting sekali. Jadi kalau Tuhan pilih kamu, pasti Tuhan punya maksud. Sebab sandiwara itu tidak jalan kalau tidak ada anak-anak juga. Tak komplit. Kadang-kadang lakonnya diselamatkan gara-gara anaknya. Iya dah? Nah itu Tuhan luar biasa. Nah, maka dari itu pada waktu Paulus di dalam kapal ini, saudara tahu. Kerap kali kalau engkau sudah dipakai Tuhan, lalu segala perkara itu kamu lalu melakukan pekerjaanmu tanpa izin dan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Hati-hati. Belajar apa yang dialami oleh Paulus. Kegagalan daripada anak Tuhan adalah apa? Dia mendahului Tuhan atau dia terlambat. Sebab kerja setan cuma dua. Kalau kamu menggebu-gebu sama Tuhan, didorong supaya kamu mendahului Tuhan. Kalau kamu males-malesan, ditarik supaya kamu terlambat. Nah, ngerti? Kerja setan cuma dua. Mendorong atau menghambat. Dan setan pura-pura memakai Alkitab untuk menjatuhkan engkau dan saya. Lihat pada waktu setan mencobai Tuhan Yesus. Kalau kamu anak Allah, jadikan batu menjadi roti. Karena kamu lapar. Nah, tapi Tuhan berkata, Tuhan luar biasa. Ada tertulis. Maka dasar Alkitab ini luar biasa. Nanti muncul sendiri. Tidak usah saudara bilang gini. Ayatnya mana ya? Ayatnya mana? Tidak usah. Baca aja. Tidak ngerti. Tidak apa-apa. Nanti kalau dibutuhkan muncul. Ceret. Terus saudara tinggal lakuin. Beres. Sama setan itu tidak usah. Mesti gini, kalau kamu punya karunia mengusir, punya karunia, punya wibawa, dalam nama Yesus. Tidak usah setan, tidak usah dalam nama Yesus. Ngerti setan itu, Yesus itu kuasa. Tapi kamu punya kuasa, dia tahu. Belum apa-apa itu loh, sudah minggir. Tidak usah pusing. Lihat kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jalan, setannya sing ribut. Betul loh? Kayak orang yang kerasuan setan. Tuhan Yesus datang, sing ribut setannya apa Tuhan Yesus? Setannya ribut. Nah, tapi sekarang ada orang kerasuan setan, sing ribut anak hamba Tuhan atau orang ini? Nah, ya itu salah. Walau kalau sudah ada yang kerasuan gitu langsung keroyok. Dalam nama Lah itu salah, saudara. Saudara saya punya bersama dengan Yesus, santai aja. Saya ngalami banyak. Ngalami banyak saya. Itu yang di persekutuan itu. Pak, tolong doain Pak. Perempuan lagi. Saya kalau sama perempuan enggak mau pegang-pegang. Sebab punya dasar yang jelek, kayak magreng kan repot. Makanya saya tidak boleh jadi pendeta. Nah, pendeta kan ngurusi jemaat, saya tidak. Dia bilang, Pak doain dong Pak. Oke, berdiri situ. Jadi orang kan senengnya kan kepinginnya deket-deket. Mau bilang, jangan deket-deket. Bapak ada pendeta paling senengan ngerangkul. Pikirnya, wah dia dirangkul kan ya toh kasih. Kasih bisa bahaya. Terus saya tumpangin tangan saudara. Baru gini loh. Baru saya bilang Tuhan aku berdoa buat dia. Tuhan bilang buka mata. Hah? Lu sembahyang kok buka mata pitok? Buka mata. Ya wis. Aku ya melotot ini. Baru ini belum nempel saudara. Tangannya dia naik. Tampar aku. Aduh. Bayangin saudara. Berarti pendetanya yang dikeplok. Loh, ngerti enggak? Setannya sing
Bukan aku sih bilang, "Bang, keplokin." Enggak. Saya baru mau numpangi tangan, saya dikeplok. Aku bilang, "Matur nuwun." Seandainya saya tutup mata, wah, peot iki gepeng aku, dikeplok setan. Bayangin sudah, waktu dia maksud gitu, aku kaget. Lola pantesan Tuhan bilang buka mata. Coba aku ndak nurut, gepeng wis aku. Waktu saya mundur, saya bilang tidak boleh jadi sembahyang. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan langsung biung 10 orang. Pegang, wah manifest. Terus dipegang saudara. Nah, sudah itu hamba-hamba Tuhan ilmunya keluar. Ganti, saya yang mundur, saya duduk. Saya santai aja duduk. Oh, sudah diurusi orang 10-an lumayan. Saudara, perempuan 1 dipegang orang 10, mental. Wah, akhirnya apa? Saudara tahu, sampai kalau kamu lihat sampai enggak sampai hati. Sampai saya bilang, saudara semua pulang. Biar yang layani aja. Lah bayangin, perempuan kurus sudah 8 tahun enggak pernah tidur. 8 tahun enggak pernah tidur. Enggak bisa tidur. Kurus, kering, ditengkurepe, didudui. Ambek 2 hamba Tuhan. Terus tangannya ditarik sana, tangannya tarik sana. Bayangin sudah, tangan ini jempol dipencet-pencet, katanya biar ilmunya metu kabeh. Supaya sadar. Saudara, aku sampai gini loh, ini pakai ilmu apa sih Tuhan? Tuhan ini tidak ngomong apa-apa, diam. Aku ya diem aja dulu. Terus keluar dari mulutnya, saya harus mati, saya bunuh diri. Loh kok bunuh diri? Kok jadinya bunuh diri? Akhirnya saudara tahu 2 jam. Satu pulang. Capek. Sing pulang dulu siapa? Ibu-ibu. Pulang. Maaf ya Pak, ditunggu suami. Ilmunya keluar lagi. Ilmu berdalih. Jadi habis. Tinggal 2 gelintir hamba Tuhan yang naik. Salah satu sekarang jadi hamba Tuhan. Sekarang. Punya jemaat. Pada waktu itu masih pedagang. Langsung dia sudah capek toh. Dia jengkel sama saya, sudah marah sama saya. Dia bilang, "Baiklah. Diam aja. Kita yang setengah mati." Lah saya bilang, "Lah yang nyuruh siapa?" Aku bilang, "Lo yang nyuruh siapa?" "Loh, kan harus dilayani." "Loh, iya dilayani, tapi kan kowe disuruh Tuhan dah." "Lah terus?" "Lah ya diemin lah piye orang Tuhan ini diem mau, aku ya diam mau." "Lah terus diapain?" "Lah ya sudah diemin." Diemin, dia bunuh diri, pergi ke dapur ngambil pisau. Lah kalau Tuhan ini bilang biar ya biar. Tanggung jawabmu, iya. Lah tadi sudah dikeroyok ya aku diem toh ya. Nah, kalau kamu diem ya aku yang beracara. Lah Tuhan ini diem. Tuhan bilang duduk, diem ya diem. Nah sekarang piye? Lepasin. Aku bilang piye Tuhan? Lepasin. Mau bunuh diri, biarin. Lah kalau dia pergi ke dapur ngambil pisau, ya mati ya. Lah piye ngambil pisau? Tanggung jawabmu ya wis. Lari saudara, dia ke pintu. Saudara tahu? Dari pintu tendang malaikat. Dia gelinding balik tengah. Lari sana, dia gelinding balik tengah. Aku bilang, Tuhan, ini kok pintu ini kok nutup semua, buka loh saudara, tutup. Ada malaikatnya 2. Jadi dia blok. Aku bilang, oh. Akhirnya dia merangkak, saudara. Menghadap saya. Saya duduk menghadap saya. Nyembah, saudara. Ngerti? Nyembah.
Ah, ya, saya tahu. Tahu apa? Gitu. Tahu kamu. Ngerti setan. Saya tahu kamu. Ya sudah, ngapa-ngapa. Aku mau keluar. Tapi tolong dong, kasih tahu jalan keluarnya. Nggak kurang ajar itu. Itu kalau saya kepancing, saya bilang, keluar dalam nama Yesus, keluar mana? Salah, saudara. Saya tidak tahu gini, Tuhan ini kok dia tanya jalan keluarnya itu piye ya kamu? Tuhan bilang apa? Oh, tahu masuk kok tidak tahu keluar. Lah, aku bilang, oh. Kamu masuknya dari mana? Ya itu keluar dari situ. Aku bilang itu. Nah, aku cuma niruin Tuhan aja. Terus dia bilang, ya aku mau. Saya soalnya disuruh sama suami. Loh, suaminya kenapa? Saya disuruh bunuh orang ini, istrinya, supaya warisannya kena saya, kena dia. Oh, jadi 8 tahun itu kamu tapi ini orang gak bisa mati-mati. 7 orang sudah mati, saya bikin mati, roh maut. Ini gak bisa mati-mati. Heran. Kamu, oh lah, dia punya Yesus, ya udah bisa dimatiin. Terus dia bilang, ya tapi aku mau keluar. Nah, saya bilang sama, Tuhan suruh pulang. Saudara tahu? Tapi kalau hamba-hamba Tuhan, aku pegang kamu, aku ikat kamu, aku masukkan lubang maut kamu. Nah, makanya aku bilang, ngerti tidak? Satpam lebih galak daripada yang punya rumah. Hati-hati, sungguhan. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri yang berkata, jangan bangga karena kamu dekat orang-orang seperti Tuhan Yesus. Jangan bangga kamu terdekat aku, jangan bangga. Tapi kamu bangga karena Yesus mau memakai kamu. Maka dari itu hati-hati saudara. Sebab kita kerap kali itu gampang menceng. Hati-hati, sungguh hati-hati. Maka dari itu pada waktu itu saya berkata, keluar. Dia keluar. Tahu sudah keluar saudara kayak orang mati. Belas. Lemes habis sudah. Habis diincat-incat orang 10 kok tadi. Sakit semua. Terus Tuhan bilang, terus saya bilang, Tuhan bagaimana? Langkah demi langkah tanya Roh Kudus. Ini kuncinya. Saya bilang, terus bagaimana Tuhan? Nah, datang bangkitin, pegang tangannya, tarik. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangun. Habis bangun terus nih. Aduh Pak, lega sekarang kok saya ngantuk. Loh, kamu sekarang ngantuk? Iya Pak, kepingin tidur. Nah, oh ya, sekarang berarti kamu sudah lepas sekarang. Kamu berapa tahun? 8 tahun siang malam tidak pernah bisa tidur Pak. Tapi mulai malam ini siang ini, aku ngantuk luar biasa. Sudah pulang, saya tidur. 3 hari 3 malam tidak bangun tidur. Sehat, sembuh, saudara. Nah, ngerti enggak? Berjalan dengan Tuhan itu ada timingnya yang pas. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Maka dari itu saudara, engkau menjadi anak Tuhan yang sekarang perjanjian baru akhir ini Alkitab perjanjian lama, Alkitab perjanjian baru saling melengkapi. Tapi belum sempurna lengkap tanpa Roh Kudus. Ingat. Kita membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan perjanjian lama, perjanjian baru. Jangan kamu kembali menjadi Taurat kembali. Tetapi firman ini hidup. Caranya bagaimana? Roh Kudus yang menghidupkan. Menjadi rema. Kalau engkau hanya mengingat firman ini terus kemudian berdasarkan firman ini, belum diungkapkan jadi rema, terus kamu bertindak berdasarkan firman yang tertulis, hati-hati. Makanya kerap kali orang berkata ini, mamanya, saudara kepengen mobil, lalu tak imani, lalu mau pegang dalam nama Yesus. Kan Tuhan berkata, kalau minta seolah-olah sudah terima. Itu ngimani. Berarti dia tidak punya iman. Ngerti? Kalau orang ngimani, itu pasti tidak punya iman.
Tapi beda. Kalau dia kepengen, dia ngomong sama Tuhan. Tuhan aku kepengen loh. Ya toh? Nah, itu tahapnya beda. Minta, terus merayu. Itu beda lagi. Jadi minta, merayu, menghimbau. Kalau menghimbau itu enggak ngerayu. Cuma ngomong. Loh, tapi bedanya di situ. Kalau ngerayu itu minta. Terus minta terus. Ya Tuhan ya boleh ya Tuhan, boleh ya Tuhan, Tuhan ya boleh ya Tuhan, Tuhan boleh ya Tuhan, boleh toh ya Tuhan, Tuhan. Nah, Tuhan ini pikir ini ngerusoi. Dikasih saudara. Tapi kalau menghimbau tidak usah ngerayu, ngomongnya sepisan lah cukup. Asal ketemu ya. Tapi ya Tuhan ya. Api loh Tuhan, api ya. Api. Jadi kalau kamu sudah bilang gitu, jangan mau pegangi terus. Biasanya bilang, api ya Tuhan, tapi cekeli terus. Apa bakal dikasih. Kalau sudah bilang, api ya Tuhan. Oke, tinggal. Nanti Tuhan bilang, gue tak kayak. Nah. Jadi Tuhan itu maunya apa? Sudah mbok lepaske, mbok rela tidak jadi, baru Tuhan ngerti saudara. Makanya anak-anak muda ini kalau sudah jatuh cinta atau kepingin ya bilang aja Tuhan, Tuhan aku seneng dek nenek, tapi dek boleh, tidak boleh, ya wis buangen lah. Nah, tapi tidak usah pura-pura, kan harus gitu. Tuhan ini tahu hatimu. Jadi mesti tulus dan apa adanya. Saya gitu saudara. Jadi kalau minta-minta dari Tuhan sekarang tidak pernah minta, menghimbau sajalah. Loh, sebab apa? Saya cuma waktu semi itu butuh duit, anak saya itu 280 juta untuk membayar tanah. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya tidak apa-apa tuh, cuma ngomong gini. Tuhan, aku ini kaya. Ya, wong anakku kok Tuhan tak kei. Aku ini hambamu, sing kaya itu engkau. Engkau kan ngerasake toh Tuhan yo, bapak mbek anak. Ya toh? Cuma ngomong, ngelingke. Tuhan ngomong lah, kita berkata, ingatkan aku. Tuhan tidak pernah lupa, cuma kepengennya kue itu nginget, manja. Aku cuma gini, iya toh Tuhan. Nah terus aku pada waktu ke surga itu lihat jalanannya itu emas. Nah terus kerikile tendangan lah. Orang minta, menghimbau. Kerikile tendangan lebokke kantongku. Jadi cukup. Jam 3 sembahyang, jam 4 selesai, bel berbunyi. Pak Yusa, ya, aku baru kirim duit kamu. Berapa? 400 juta. Kerikil itu 400 juta. Aku sampai gini, apa? 400 juta? Duit itu apa? Gak tahu. Tuhan bilang, kirim duit. Yusa, berapa? 400 juta. Waduh Tuhan. Iya, kirim. Kirim, saudara. Padahal bank mau tutup. Saya jam 3 sembahyang, bank mau tutup. Kirim sama dia. Saya gantian yang bingung. Ini buat apa? Tuhan bilang, kasihkan anakmu. Kamu tadi kan minta buat anakmu 280 juta. Iya. Udah sana kasihkan. Loh, sungguh Tuhan. Sungguh. Loh, kan tadi sembahyang temenanan panda. Tenan. Bayangin saudara Genti ditanyai. Loh, kowe itu tadi sembahyang itu temenanan apa ora? Temenan aku meno. Lah kowe ora njaluk to? Ora, cuma menghimbau. Lah soalnya aku gak tahu kowe mbok kasih apa ndak. Loh, kowe sembahyang itu temenanan lho, tak tendang tenan kok. Loh, krikile mbok tendang tenan. Iya. Krikile surga cuma sipet yo. Krikil. Ora watu aku meno. Ora watu piye? Krikile tok. Aduh Tuhan kok temenanan ya? Tenan saudara.
Maka dari itu saudara harus mengalami secara pribadi. Bergaul akrab, tunggu timing Tuhan. Lihat Paulus. Paulus pada waktu dia naik perahu, lalu ada badai, Paulus cuma ngomong, hanya ngomong. Ada badai, ada kesulitan, Paulus baru ngomong. Jangan teruskan pelayaran ini, karena tidak akan membawa keselamatan. Tidak ada orang percaya. Tidak ada orang percaya. Maka dari itu, saudara, kalau engkau di dalam keluarga dipakai, di dalam bahtera keluarga kamu orang yang percaya Tuhan, meskipun kamu sebagai seorang tawanan, di bawah perintah orang tua, di bawah perintah bos, kamu kerja di dalam perusahaan, dalam perahu perusahaan, saudara harus tahu, di dalam gereja sekalipun, engkau Tuhan belum tentu pakai pemimpinmu, tapi Tuhan bisa pakai engkau. Sebagai Paulus sebagai seorang tawanan, dia berkata tidak dihargai, jangan kaget. Kalau dihargai langsung, itu bukan Tuhan. Dia tidak dihargai, diam. Lalu badai lebih hebat lagi. Nah, tambah hebat. Nah, dia diam. Dia diam Paulus. Sampai satu malam Tuhan ngomong sama dia. Nah, apa yang diomongkan oleh Tuhan? Kita lihat. Ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua, karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Saudara, di dalam menghadapi badai, di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi segala perkara, kamu harus sikap hati tunggu Tuhan. Engkau harus punya percaya bahwa Tuhanmu tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia tahu persis waktu yang tepat untuk menolong kamu dan saya. Asal kamu sudah melakukan, menggenapkan bagianmu. Jadi umpamanya anak-anak sekolah. Dia sekolah, sudah belajar. Nah, ujian urusannya Tuhan. Nah, jangan dari rumah sudah mikir, ngerti tanyaan ini, tanyaan ini, enggak usah pusing. Semua itu sudah diatur Tuhan. Nah, kamu mau sekolah mana, itu sudah diatur Tuhan. Enggak usah pusing. Kamu kepengen jadi A, nek Tuhan bilang enggak, ya wis balik. Terus jadi apa? Peduli amat. Sebabnya apa? Sebabnya pikiran Tuhan bukan pikiran saudara. Saya dari umur 12 dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Pikiran saya mesti sekolah Alkitab, jadi pendeta. Lulus SMA, diundang ke Amerika, Tuhan bilang sekolah dokter. Kok aneh. Loh, katanya aku jadi hambamu. Mbok kira jadi hambaku itu mesti penginjil, mesti pendeta. Enggak. Kowe jadi dokter pun jadi hamba Tuhan. Loh, lah engkau mau jadikan aku sebagai apa? Hambaku. Iya. Benar saudara. Ya sudah sekolah, saya bilang sekolah, masuk sekolah wae. Ujian 2 tahun enggak pernah lulus. Nah, aku bilang lho iki piye tah Tuhan, kan mbok sekolah. Tapi iki ujian enggak lulus. Nah, ngerti enggak saudara? Itu masalah enggak? Aku bilang iki piye tah Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Ujian, karena apa? Lah tanaman enggak dapat kok. Asal tanaman di lotre enggak dapat lotre, enggak ada 2 tahun enggak pernah punya lulus 1 fak. Tuhan bilang ujian saja semua. Semua. Maut, aku bilang gitu.
Nanti aku jatuhnya setahun. Wong 12 fak itu killer semua. Tuhan bilang apa? Ujian aja. Oke, aku ujian. Tapi kalau jatuh setahun, aku keluar. Saya itu dulu nakal ya. Tuhan bilang, oh enggak. 9 bulan ya keluar. Oh enggak. 6 bulan ya keluar. Oh enggak. Wah ini jadi seneng. 3 bulan ya keluar. Oh enggak. Ya adik sebulan maulah. Saudara tahu? Saya jatuh sebulan. Tapi caranya Tuhan bukan cara saya. Sebulan itu jatuh 2 fak. 12 fak jatuh 2 fak. Sebulan. Nah justru Tuhan bilang, ayo ujian. Ya ujian masuk. Tuhan bilang, kowe jatuh. Ya wis toh, jatuh 1 lagi jatuh. Besok ujian lagi, kowe jatuh. 2. Loh, katanya jatuh sebulan. Lah ya jatuh sebulan kan 2. Loh, masih 10 loh aku bilang itu. Lah iya masih 10 ben toh. Lah itu susah-susah. Lah justru itu. Supaya kamu itu tahu bahwa aku yang sekolah bukan kowe. Penak toh? Penak ya belajar. Jangan lalu Tuhan mau bantu kamu terus kamu tidak mau ajar. Belajar. Sudah belajar selesai, ganti sembahyang. Tuhan, wis ajar wis selesai. Tapi sesoke sing metu apa sih Tuhan? Oh, halaman segini sama halaman segini. Oh, jadi tak perhatiin lagi. Lah, ini halaman enggak pernah keluar. 15 tahun enggak pernah ditanya. Kok lucu sih Tuhan? Enggak mungkin dosen. Wong ini terlalu gampang. Lah ya enggak apa-apa toh, malah penak toh gampang. Wis kowe ajari itu tak ajar tenan. Besok saudara ngadep langsung dosen ini berkata begini. Hari ini saya khusus. Khusus apa? Di antara kamu ada yang spekulasi enggak? Mati aku. Sing spekulasi kan aku ini, mati. Berarti mau ditanya sampai A sampai Z, mati aku. Wes, aku enggak berani gini. Sembayang. Tuhan boh lho ya kowe lho sing ngajari nggih Bang iku kowe. Mbok kon ajar halaman mbek sini halaman ini, saya ini rasain ini kaya ngene kepiye kok ngene. Terus saudara tahu ditanya, saya tahu selama 15 tahun saya tidak pernah tanya perkara halaman segini. Melotot aku. Enggak gini. Yang 3 teman saya pelindung. Karena memang tidak diajar oleh 3 orang teman saya. Nah, langsung ditanya, semua tidak ada yang jawab, saya yang jawab 10. Lalu apa terjadi saudara? Dosen yang ngomong, yang tidak spekulasi cuma 1 orang. Saya tidak bilang iya. Yang spekulasi justru saya. Tapi di hadapan dia enggak. Sebab bisa dibocorin Tuhan. Ngerti Tuhan? Saudara. Tuhan Alkitab berkata, kalau engkau jadi sahabatku, apa saja aku beritahu kamu. Tidak ada rahasia di hadapan Tuhan. Maka dari itu sampai perkara itu tidak mungkin. Siapa bilang aku sampai sekolah sampai lulus dokter pun diajari Tuhan. Semua sampai akhirnya sampai anak saya Iin bilang ini, yang sekolah Tuhan kok Pak, persis kayak kamu. Dapat turunan lumayan. Anaknya ngalami, bapaknya ngalami, anaknya ngalami ya dah. Lulus. Maka dari itu Paulus lihat, tunggu waktu Tuhan. Paulus berkata, tadi malam malaikat Tuhan datang. Dia mengatakan, kamu semua akan selamat. Tapi kapal ini akan hancur. Jadi, karena apa? Karena komandan tentara kapal itu akhirnya berkata apa? Turuti perintah daripada Paulus. Anak buah kapal mau menurunkan sekoci sekalipun, Paulus berkata, jangan biarkan mereka lolos. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyatakan bahwa seluruh kapal orang selamat.
Kalau ada yang meninggalkan, membawa bencana. Demikian juga di dalam kehidupan kekristenan, saudara. Kalau engkau di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, kamu dipakai Tuhan dalam perahu yang saudara ada, kehidupan ini Tuhan akan pakai engkau luar biasa. Tuhan mau menyatakan kalau engkau berjalan menurut pimpinan Roh Al-Kudus. Memang gak masuk akal. Ini di Jakarta, saudara. Seorang anak Tuhan di dalam perusahaan. Perusahaannya itu penebangan hutan di Kalimantan. Dia tiap kali sembahyang, dia orang bekerja biasa. Tapi orang berkata begini, setiap hari Tuhan ngomong, dia ngomong sama bosnya, Pak, di sana itu kita harus berdoa, Pak. Di sana terjadi gini. Enggak ada apa-apa sana, enggak ada apa-apa. Saudara tahu? Terjadi kebakaran hutan, dan akhirnya itu mau disapu bersih. Tapi karena doa, karena peringatan dari anak Tuhan ini, saudara tahu, anginnya lewat, anginnya itu muter, tempat dia selamat, daerah dia selamat, disap yang lain disapu habis. Ini terjadi di Jawa Barat, tuh. Anak-anak Tuhan kecil, Denny kerap kali melayani di sana. Itu loh pengamen di Jakarta keluar. Itu ada tempat kecil dibuat sembahyang, buat berbakti, pengamen diajari nyanyian anak-anak Tuhan gitu, saudara. Waduh, angin ribut, saudara. Jawa Barat kan kerap kali angin ribut, sapu semua. Satu-satunya yang amannya apa? Rumah dari bambu di tempat kebaktian sambil memuji Tuhan, sambil semua rata muncul satu tok. Waduh, orang-orang datang sana, oh sedang muji Tuhan, ya tidak ada sih ganggu tuh. Anginnya ya muter-muter sebelah di belakang itu, di sampingnya. Ini enggak yang rumah-rumah yang bagus-bagus ambiar semua roboh. Saudara tahu? Tuhan menyatakan kemuliaannya. Maka dari itu, saudara, kita tidak usah takut. Apapun yang terjadi, saudara harus berjalan dengan pimpinan apa? Roh Kudus. Jangan mengangkat ayat ini, kamu pakai, lalu kamu pakai senjata, alat untuk kamu berdasarkan itu untuk apa? Untuk senjata kamu dan memuaskan kehendakmu. Hati-hati. Di sini kesalahan daripada anak-anak Tuhan di situ. Padahal Tuhan Yesus pada waktu ke surga dia berkata apa? Aku utus Roh Kudus dan dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Tunggu sampai firman ini menjadi rema. Lalu itu jalankan. Luar biasa. Dan saya mengalami semua. Dan selalu kalau Tuhan itu sudah buat bikin rema, enggak tanggung-tanggung. Luar biasa. Ini ada seorang hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan ini disuruh sama Tuhan gini. Kamu pergi keluar kota. Kemana Tuhan? Ke kota itu. Ya. Naik apa Tuhan? Naik pesawat. Lah mana duitnya? Tuhan bilang, aku sudah sediakan. Ya wes, percaya toh? Dia nggak koper, antri. Antri, saudara. Dia bilang, mana? Ini tiketnya sudah buka. Mana gitu? Tuhan bilang, sudah. Nah sudah mana? Nah ya wes, wong dia percaya ya wes. Tambah lama tambah dekat. Wong dijuali tambah habis, maju terus. Tinggal 2 orang, saudara. Wah ini kan kebit-kebit terus. Deg-degannya kan tambah. Ketegangannya tambah. Iya ini Tuhan, kurang tua loh. Yang satu dijuali. Waktu dijuali, das. Loketnya ditutup. Habis. Dia bilang apa? Puji Tuhan. Lah wis piye wong dute lu ngono. Lah deg-degan dulu ngono kaya ta, pas toh. Adek ditutup kan nunggu 2 jam meneh, kan mundur. Siapa ngerti ada orang ngasih loh. Dia puji Tuhan mesam-mesem ya ta.
Sing depane maki-maki setengah mati. Megangi duit loh, karena ya bagian dia bayar. Megangi duit. Wah, gak bisa ini. Wah, maki-maki kebun binatang keluar semua. Marah. Setelah marah, tetap gak bisa toh. Saudara tahu, dia nengok ke belakang. Lihat hamba Tuhan ini mesem-mesem, kurang ajar. Sing aku jengkel dia mesem-mesem. Lah sing jengkel wong kowe sudah punya duit, daerah ada duit ya mesem-mesem. Waktune urung sampai. Saudara tahu jengkel, dia bilang, ya sudah saya tidak jadi berangkat, saya pulang. Duitnya ambil kamu, ketawa-ketawa. Lo ya, dia tambah ketawa dia. Lo pak, dia bilang, lo pak. Ayo ambil kamu. Dia bilang, terima kasih Pak, puji Tuhan. Oh maksudmu tuh gini Tuhan. Engkau sudah nyediakan itu orang di depan saya ini Tuhan. Iya. Lo ya kok gak ngomong dari tadi toh ya. Ngerti saudara? Tuhan itu luar biasa. Makanya itu saya ngalami di Iin pada waktu ke Belanda itu, coba Tuhan bilang, kamu Iin berangkat ke Belanda sebagai apa Tuhan? Turis. Padahal dari permulaan sudah ngomong Tuhan, sekolah Belanda. Tapi saya menghadap kedutaan, ditanya, Pak mau pergi ke Belanda ngapain? Ninjau Belanda. Bohong enggak? Bohong enggak? Tidak. Kan memang ke sana ninjau dulu, wong enggak punya izin turis, izin visa studi. Nah, enggak punya duit toh. Duit enggak punya, kalau mau studi ke sana harus punya duit ini, punya ini, enggak punya. Visanya juga enggak punya. Visanya turis. Tuhan bilang, turis ya turis. Turis Pak, turis. Mana tiketnya? Belum. Enggak boleh Pak, harus punya tiket bolak-balik. Lah, pesawat itu penuh. Aku sudah pesen tiket gak ada. Ya gak bisa Pak. Ya gak bisa ya wes. Aku orangnya santai gitu. Aku cuma bilang, loh Tuhan gak salahku loh ya. Ini sudah gak boleh ya. Sudah balik toh. Baru mungkur gini toh. Duta besar itu keluar. Hei Pak Yusa. Hehehe. Gak kenal dah. Hehehe. Mau apa? Minta visa gak boleh kok. Turis kok. Kenapa? Gak punya tiket. Penuh. Untuk Bapak Yusa ini berikan visa. Loh Pak, enggak punya dispensasi. Enggak, tiketnya Pak, nanti kalau udah kalau dia mau waktunya berangkat tidak punya tiket kedutaan berikan dia. Kata Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Nah, sampai sana jeda dia cuma lehehehe. Saya cuma gini, Tuhan ini piye ngapain? Lalu Tuhan bilang, jalan-jalan ke sekolahan, lihat-lihat. Lalu melongok, loh Pak, aku tuh berapa bulan sudah pernah ngimpiin, aku nanti punya sekolah di fakultas yang gedungnya biru Pak, gini. Loh lah ini gedungnya Pak, loh itu sekolah apa? Ayo datang sana, arsitek. Oh, loh aku mesti sekolah arsitek Pak. Lah enggak tahu. Tuhan bilang, kamu sekolah sini. Loh aku tak garisi, aku bengkong. Loh, lah terus piye? Loh lah aku sekolah sini gak lulus apa wong tak garisi mesti bengkong kok. Lah tapi wong Tuhannya mau, ya wis tau bengkong mbek Tuhan lah. Sekolah. Masuk saudara tahu, ada pengumuman di ruangan mahasiswa. Mulai hari ini, mahasiswa Indonesia yang mau sekolah sini tidak usah mengurus apa-apa, kami yang akan urus. Wah, loh, kita cuma tinggal daftar aja toh, daftar. Loh, penak toh? Daftar dulu sih semua. Cuma hanya satu, minta sponsor. Sponsornya harus gajinya berapa? 4.000 golden. Waduh, mateng kowe. Siapa? Saya mau pulang Selasa, Minggu Tuhan bilang gini, visa belum keluar loh, visa student belum keluar. Tuhan bilang ini, kamu pergi ke kota A, kota apa lupa saya Belanda, udah ngerti ya. Kamu kebaktian di sana.
Aku bilang gini, Tuhan kebaktiannya bahasa Belanda. Sudah pergi ya wis melu. Loh Om, situ jauh loh Om 2 jam. Ya, terus bahasa. Aku bahasa Belanda tidak ngerti tak saudara. Ya, khotbah bahasa Belanda lah ya. Ya apa iki? Aneh-aneh wae. Lah, saya itu perut saya tuh kerucuk. Lah kerucuk kan mau keluar enggak keluar sana, mau glegeken. Ngerti enggak? Tahu tak? Mau glegeken. Di Belanda itu kalau orang glegeken itu enggak sopan. Itu lebih sopan kentut. Lah, saya itu di belakang enggak berani di depan wong enggak bisa Belanda. Lah glegeken tak tahan-tahan enggak bisa saudara. Glegek. Waduh matang ah. Semua orang nengok. Ayo bayangin, dipermalukan enggak? Dipermalukan enggak? Tapi saudara tahu, kutuk jadi berkat. Ternyata menengok semua, teman saya yang dokter gigi sudah puluhan tahun di Belanda, dia ke kebaktian itu, dia nengok sing glegeken itu siapa? Lihat saya, nota deh, loh Yusa. Selesai kebaktian dia bilang, wah saya dirangkul-rangkul, kamu kok datang ngapain? Nah, mau nyekolah ke anak. Kamu mesti butuh sponsor. Iya, aku sponsornya. Aku tadi tidak glegeken dia. Saudara tahu? Saudara itu tidak ngalami hal-hal yang aneh-aneh gitu. Itu tidak, Tuhan itu suka gurau. Loh, Isa begitu langsung bilang aku yang jadi sponsor. Loh, kamu? Iya, gajiku lebih dari 4.000. Sudah 6.000-an. Oh ya. Terus bagaimana? Aku nanti pulang, saya menghadap polisi, saya minta surat, saya mau menjadi sponsor Anda, dicap polisi, saya kirim kamu datang ke polisi. Wah, senang saudara. Saya bawa surat saudara. Wah, maju ini. Dari bisa Belanda, ngambil anak perempuan satu suruh menerjemahin. Saya bilang, mau minta visa student. Mana sponsor? Saudara, nih. Oh, enggak boleh. Enggak bisa. Karena surat ini dari kota lain, harus polisi sini. Mateng kowe. Nah, ini piye ya kamu? Ya wis balik. Aku bilang balik. Tuhan enggak boleh. Tuhan bilang, balik lagi. Balik. Ngapain? Enggak tahu. Tuhan, ayo balik. Balik lagi, madep lagi. Polisinya datang lagi. Ada apa? Aku bilang, ada apa? Tuhan bilang, tanyain dia. Aku tanyain dia. Tanya apa, Pak? Tanya apa, Tuhan? Kamu polisi enggak? Tanyain. Kamu polisi enggak? Dia bilang, sing nerjemahin bilang gini, Om, wong wis ngerti polisi kok tanyain polisi piye tahun? Anaknya sekarang di Jakarta. Saudara tahu? Anaknya sekarang di Jakarta. Dia bilang, Om ini kok lucu. Dia polisi kok. Kan tanya, gue polisi enggak? Loh, lah wong Tuhan yang ngomong gitu. Lah, aku yang mending, wis tak tanya itu. Terus saya bilang, gue polisi enggak? Nah, dia bilang, ya aku polisi. Lihatin, polisi. Jengkel dia. Aku ya bilang, marah loh Tuhan. Dia ngomong polisi, buat takoni polisi. Ya terus Tuhan itu ngomong gini, surat itu ambil. Ya. Tanyain apa Om? Yang ngecap ini siapa? Kan polisi. Yang ngecap ini siapa? Terus dia bilang, terus dia megang kepalanya. Oh ya, aku bodoh. Aku bilang, kenapa? Lah aku ini polisi, itu yang ngecap polisi. Masa aku tidak percaya di awak aku dewek? Kalau itu polisi. Saudara ngerti? Tuhan itu kan aneh-aneh tuh ya. Oh ya. Terus diambil, dicap paspornya, student. Udah, pulang. Boleh kamu, student. Oh ini yang ngecap polisi kok. Masa aku polisi tidak percaya capek polisi. Nah, dia ini, aku bodoh. Kamu betul, enggak marah. Kalau saya bilang, sigen. Kamu sigen mau usir aku. Coba enggak ada Tuhanku, cilaka 12 saya bilang.
Nah, saudara tahu, dengan Tuhan itu luar biasa. Makanya itu jangan takut dipermalukan. Sehingga saya sekarang tidak tahu malu. Sebab sudah biasa dipermalukan, tapi justru diubah kutuk menjadi berkat. Itu Tuhan. Nah, maka dari itu saudara, Paulus di dalam penjara sekalipun tetap menyelamatkan seluruh keluarganya. Saudara dan saya akan menyelamatkan seluruh keluarga kalau saudara menurut pimpinan Roh Kudus. Maka engkau akan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa.